ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Salim. Kita akan membahas hari ini pembelajaran yaitu PSTKR. Yang akan kita bahas yaitu sistem poros propeller, ya. Karena kita sebelumnya sudah mempelajari masalah sistem transmisi, ya. Setelah sistem transmisi itu ada namanya propeller, ya, poros propeller. Nah ini, ya, kita sebelum ke sana kita mengenal dulu. Pada beberapa kendaraan terdapat bermacam-macam model, ya, sistem penggerak, di mana di sini mesin depan, penggeraknya depan. Jadi mesinnya di depan, yang berputarnya roda depan juga, yaitu kita sebut biasanya FF, ya. Kemudian ada lagi mesin depan, ya, mesinnya di depan, penggeraknya di belakang. Jadi yang berputar adalah roda belakang. Ini disebut FR atau front engine rear drive, ya. Ada juga ya seperti ini, ya, mesin depan, penggeraknya empat-empatnya roda yang bergerak, yang berputar, yaitu disebut kita sering disebut 4WD, ya, atau all wheel drive seperti ini, ya. Ya, ini jadi ada front engine front wheel drive, ya, atau PWD, ya, RWD dan sebagainya, ya. Ini yang seperti ini. Nah, propeller shaft ini contohnya seperti ini, ya. Batanya ada di bawah dari kolong mobil, ya, di mana dia meneruskan putaran dari transmisi menuju ke diferensial, ya. Ini contohnya, ya. Nah, letaknya ada di sini, ya. Ini adalah propeller shaft, ya. Propeller shaft seperti ini, ya. Tergantung dari panjangnya, propeller shaft ini biasanya ada disambung, jadi tidak langsung, misalkan panjang segini tidak langsung seluruhnya panjangnya, ya. Kenapa? Karena kalau terlalu panjang dia akan mengurangi ketinggian daripada permukaan jalannya, ya. Silakan perhatikan dulu ini video yang Bapak ini kan bagaimana cara kerja propeller shaft, di mana letaknya, ya. Baik, ini silakan Anda perhatikan. Ya, nah ini kita propeller shaft dan cross joint. Ini adalah bentuk propeller shaftnya, ya. Dimana di sini ada input output shaft dari transmisi, ya. Ya. Ini inputnya dari ini, dan ini adalah engselnya yang kita sebut juga, atau kita sebut ini universal joint. Nah, ini universal jointnya bentuknya seperti ini. Kemudian ini batang, ya, propellernya. Baru ini keluarnya adalah sama slip joint dan langsung ini ke diferensial. Nah, ini pergerakannya, perhatikan. Ini perubahan menjadi perubahan panjangnya, ya. Nah, letaknya di sini, perhatikan. Ini berputarnya saat dia masuk dalam jalan yang bergelombang dan sebagainya. Ini perhatikan, ya. Ini dia berputarnya, ya, lagi, ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa ini kan Anda lihat, ya, mungkin lebih mengerti. Jadi propeller shaft sering kita sebut juga poros couple, ya, merupakan satu bagian dari pemindah tenaga, ya, dimana ini biasanya digunakan untuk kendaraan FR, front wheel rear drive, atau 4WD, ya. Ini biasanya juga menggunakan propeller shaft atau poros propeller, ya, atau couple, ya. Jadi, ya, tujuannya yaitu untuk meneruskan atau memindahkan tenaga putar dari transmisi menuju ke diferensial atau garda. Nah, ini, ya, ini seperti ini. Dia mengatur bagaimana pergerakan ban ini akan terjadi tergantung dari permukaan jalan, ya. Inilah propeller shaftnya. Jelasnya propeller shaft antara lain ini, ya, meneruskan memindahkan tenaga putar dari transmisi ke diferensial, meneruskan tenaga memindahkan tenaga dari transmisi ke diferensial dan pada jalan yang tidak rata, ya. Ini dengan jalan lembut dapat menyesuaikan terhadap perubahan jarak antara transmisi dengan diferensial ketika berjalan pada jalan yang tidak rata. Jadi ini tujuannya, ini kalau jalannya tidak rata ini akan maju dan mundur, sehingga di sini inilah yang digerakkan nantinya kita menggunakan universal joint, ya. Di bagian propeller shaft, ya,
ada ini engselnya biasanya kita gunakan adalah universal join. Banyak sekali sebenarnya, bukan universal join saja ya. Nah ini bentuknya ya, universal join atau cross join orang mengatakan, karena ini berbentuk cross ya. Ya, terdiri dari ya, cross join itu ada slip, yoke, berfungsi melakukan poros upward dan sebagainya, front universal join dan sebagainya. Ini silakan Anda baca, perhatikan baik-baik ya. Ada bagian belakangnya lagi, jadi ada yang bagian depan engsel tadi, ada bagian belakang ya. Demikianlah yang bisa Bapak berikan pengarahan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sebelumnya Bapak ingatkan ke kalian untuk tetap belajar ya, semangat walaupun dalam keadaan kita masih tatap muka terbatas atau kita masih dalam daring ya. Banyak-banyaklah belajar untuk kalian bisa menyelesaikan pendidikan kalian dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum.